fenomena cryptocurrency. Elon Musk pom-pom melalui Twitter, terus kemarin ya Tesla membeli berapa? 1.5 billion US 1.5 billion US Bitcoin kan? Bitcoin. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Elon Musk sendiri kok bisa beli 1,5 miliar dengan uang company Tesla? Gimana ini masa depan cryptocurrency gimana, bro? Ya kalau analisa saya sih, pemikiran saya ya mungkin berbeda dengan lain, tapi kalau Tesla sebagai suatu perusahaan akan accept payment dari Bitcoin, berarti dia harus make sure payment instrumen yang dia terima itu tidak akan terlalu volatile. Jatuh misalnya. Iya, dan jatuh naik itu biasa, naik turun biasa, sama seperti mata uang manapun kan pasti naik turun. Cuma kan jangan sampai terlalu volatile. Itulah sebabnya mungkin dia membeli Bitcoin dalam jumlah besar supaya dia bisa menguasai mungkin sebagian kecil atau seberapa bagian dari peredaran Bitcoin yang ada. Tujuannya supaya dia bisa somehow mengontrol the market atau mengontrol floor dari harga Bitcoin. Floor maksudnya harga base gitu. Jadi menurut saya ke depan mungkin Bitcoin tidak akan di bawah banget dari 40.000 ya. Level di mana si Elon Musk membeli Bitcoin. Karena kalau dia sebagai company dia accept Bitcoin yang harganya pertama terima pembayaran 40.000 ternyata at the end of the year menjadi 20.000, ya pasti rugi besar dia. Jadi pasti dia akan berusaha supaya payment methods yang dia terima itu stable. Itu nomor satu. Yang kedua, mungkin juga konspirasi teori orang yang mengatakan Elon Musk ada pencipta Bitcoin mungkin benar juga. Yang Satoshi itu? Iya, Satoshi Nakamoto. Mungkin juga, kita nggak pernah tahu kenapa begitu, ya kan? Tapi kenapa dia membeli sikat 1,5 miliar dengan harga setinggi sekarang ya? Ya pasti kalau namanya pebisnis, kalau dia berani beli harga mahal, karena dia tahu ini akan lebih tinggi lagi sebenarnya. Ya. Tapi lama-lama ke depannya mungkin memang ini pun benar-benar real, benar-benar ini aset beneran. Tapi sekarang semuanya memang ke depannya akan bentuknya adalah physical less aset. Kita kan sudah belajar, kita dengan punya saham, dengan punya forex, itu kan kita punya aset sebenarnya bentuknya sudah tidak fisik lagi ya. Mungkin ke depannya semua akan ke arah situ. Makanya kita harus mulai shifting our mindset juga, jangan kita punya aset semua berbentuk fisik, karena belum tentu yang berbentuk fisik itu ke depan akan laku sekali juga enggak gitu. Jadi kalau pribadi saya sih kita harus mulai think of Bitcoin atau kita mulai memikirkan untuk punya aset cryptocurrency itu sebagai porsi dalam portfolio kita gitu, portfolio investment kita. Tapi dulu sempat pernah Bitcoin menjadi kayak di toko-toko ada yang terima Bitcoin di Eropa, US, sempat kan, tapi kan hilang lagi. Hilang lagi sebagai commercial currency ya. Nah, apapun ya Pak, sekarang ini Bitcoin lagi booming lagi. Selain spekulatif. Kalau saya lihat waktu dulu mereka toko-toko konvensional accept Bitcoin sebagai payment itu sempat booming ya karena mencoba untuk catching up the market. Tapi sistem backbone di belakang itu tidak mendukung. Contohnya apa? Mungkin merchant payment-nya belum siap ya, lalu payment system juga belum semua siap menerima, dan harga Bitcoin juga masih terlalu volatile. Mungkin itu menyebabkan ya lama-lama mati. Tapi sekarang kan ekosistem sudah semakin besar. Financial institution seperti bank sudah mulai mengadopsi blockchain system. Yang menjadi backbone dari transaksi Bitcoin cryptocurrency itu sendiri. Jadi kedepannya dengan semua sudah mulai digitalize, bank-bank konvensional pun mengarah ke digital kan. Menurut saya itu akan menjadi hidup lagi sih. Sekarang sudah terbukti kan, kita beli barang di internet, mereka sudah terima Bitcoin sebagai payment. Sudah. Kita beli bukan hosting, kita beli membership untuk peer-to-peer file sharing seperti contohnya RapidGator. Apalagi ya? Pernah coba transaksi dalam? Sering saya ada. Sudah sering. Tapi kan satu Bitcoin itu kan seharga $40.000. Kan kita bisa belinya kan secara
fraksi doang. Iya, hanya 0,00 sesuai dengan kebutuhan. Yang mereka butuhkan payment let's say $17. Berarti kan dalam Bitcoin sekitar 0,000 berapa. Kan nggak mungkin kita beli satu. Kita hanya beli sejumlah itu saja. Gitu. Dan itu sekarang sudah mulai banyak yang menyediakan kita punya digital wallet supaya kita bisa beli, sehingga kita kalau mau bayar transaksi misalkan mau beli apa sudah bisa melalui cryptocurrency. Jadi menurut Bro, masa depan berapa persen kemungkinan si Bitcoin bisa jadi currency yang mungkin 10 tahun lagi ya? 10 tahun lagi. Mungkin 5-10 tahun lagi sudah mulai bisa diaksep sebagai global payment method. Karena sekarang pun vendor payment transaction payment processor sebutannya itu yang di dunia ini besar tuh ada 3, ada 4. Pertama Visa, Mastercard, JCB, UnionPay. Itu pun sudah mulai accept Bitcoin dan lain-lain. Sampai kita bisa lihat sekarang sudah ada debit card Bitcoin, debit card cryptocurrency, bahkan credit card Bitcoin sudah ada. Jadi itu perlahan-lahan juga mereka akan mulai bisa adopsi. Adopsinya untuk menerima Bitcoin sebagai pembayaran dan juga transaksi. Jadi orang tetap akan bisa menggunakan Visa, Mastercard, tapi currency di belakangnya bukan lagi US dollar, bukan lagi rupiah, tapi Bitcoin. Berarti ini dalam jangka panjang, berarti currency yang real kayak dolar atau rupiah pun kita lihatnya ini ya, lemah melemah. Karena nggak tahu juga, mungkin setiap negara kan pasti punya kepentingan masing-masing untuk menjaga supaya mereka punya balance sheet tidak terlalu terpengaruh oleh hal yang seperti ini. Makanya seperti Cina, mereka bikin semacam cryptocurrency sendiri, ya kan, namanya e-yuan, supaya mereka bisa menjadikan itu uang yang diterima, tapi tetap bentuknya digital cryptocurrency. Ya kan, mungkin dolar akan mengadopsi juga, mungkin rupiah juga someday akan mengadopsi, dan perlahan-lahan itu akan menjadi cryptocurrency baru yang bersandingkan dengan Bitcoin yang lain gitu. Mungkin saya amati seperti itu sih. Yang menciptakan currency itu kan cuma otoritas negara. Ya. Sedangkan ini digital cryptocurrency kan siapa aja bisa bikin kan? Betul. Apakah ini sebagai fungsi uang? Itu kan bukan saya otoritas, saya cuma cetak aja. Iya, makanya suatu saat nanti pasti akan ada waktunya consolidation timing. Consolidation. Iya, untuk semua bisa dipakai dan bisa dibikin rapi lah, bikin standarisasi. Makanya kalau saya pribadi mau invest cryptocurrency, saya akan keep ke currency yang memang fundamentally strong. Yang mana? Yang contohnya seperti Ethereum, Litecoin, atau XRP, Bitcoin Cash, atau Bitcoin, minimal Bitcoinnya sendiri. Mungkin currency yang lain saya belum tahu juga, belum pelajari. Karena bisa jadi nanti currency yang begitu banyak itu akan dikonsolidasi juga, akan hilang, atau ya digabung dengan yang lain. Karena punya yang terlalu banyak juga sulit untuk dikontrol. Baik lagi dunia harus somehow dikontrol. Karena kalau nggak bisa mass disorder. Semua orang bisa seenaknya sendiri, which is nggak mungkin. Nah, underlying asset untuk cryptocurrency benchmarknya gimana nih? Nah, karena sebuah cryptocurrency itu fundamentalnya adalah benar-benar hanya digital, ya kita juga sulit untuk analyze gitu. Mengukurnya agak sulit. Jadi cara mengukur fundamental seorang cryptocurrency benar-benar hanya melihat potensi. Potensi apa? Iya, potensi dalam hal misalkan Bitcoin sekarang dipakai untuk misalkan hanya untuk payments dan untuk pembayaran, misalkan payments dan untuk processing apa. Tapi kedepannya mungkin bisa dipakai untuk hal lain, kita nggak pernah tahu. Itu yang akan mengakibatkan demand terhadap produk tersebut naik misalkan. Ya otomatis itulah masa depan dia. Ya kan? Jadi ya kita harus lihatnya ke situ, masa depannya ini project-project yang ditungganginya adalah seperti apa. Ya kan? Lalu yang kedua, fundamentalnya adalah apakah si koin tersebut berada dalam posisi yang limited edition seperti Bitcoin hanya 21 juta koin, atau seperti currency lain yang peredarannya, atau yang seperti yang koin lain yang unlimited gitu. Tentu saja unlimited akan lebih priceless kan. Kalau Bitcoin bisa mahal karena kan dibikin limited supply. Ya, itu juga kita harus lihat. Satu hal yang membingungkan itu, kalau currency itu kan mencerminkan ekonomi negara, ya kan?
Kalau Bitcoin mencerminkan apa? Nggak tahu, gitu? betul. Makanya itu kan semua masih misteri ya. Mungkin saya juga bukan in the right position untuk explain. Saya juga bukan Bitcoin expert, masih mencoba belajar lah. Tapi sekarang Gitu. udah trading. Trading sudah, tapi kan bukan berarti saya ngerti total ya. Kalau trading kan saya hanya ngerti cara cari duitnya aja. Yang penting uang dari situ dapat. Tapi kan basicnya mengenai ngerti sesuatu atau enggak kan saya harus pelajari. Itu butuh waktu. Kalau bro sendiri sekarang cuma iseng-iseng trading, nanti berapa persen sih bro mau ambil dari total trading aset itu? Mungkin ke depan saya akan sampai 20% kali ya, simpen dalam bentuk kripto. Simpan. Apa koin apa aja bro mungkin rekomendasi atau lagi trading? Saya sih kalau trading ya, saya hanya trading BNB, Binance Coin ya, Binance Coin. lalu ADA, ada ya, ada koin. Ya paling sama Ethereum sama Bitcoin udah simpan aja. Sebenarnya banyak yang lain, cuman ya balik lagi kita kan ngapain trading semuanya. Iya. Semua juga memberikan potensi yang sama, tapi jangan sampai kita yang tadi saya bilang fear of missing out, semuanya dihajar. Kebalik sih menurut saya itu malah resiko. Itulah resiko di mana kita yang nggak bisa kontrol, kita ngapain ikut. IPO di crypto market nama? Di kripto namanya ICO, Initial Coin Offering. Initial Coin Offering. Nah, itu kan udah nggak kelihatan kan? Sebenarnya masih ada, tapi untuk koin-koin yang kecil-kecil. Dulu saya pernah berapa kali ikut ICO. Oh ya? Pernah. Saya pernah ikut. Hasilnya? Hasilnya ya sama seperti ikut IPO aja, boom. Oh bom, tapi cuan gitu ya? Cuan 3 kali lipat, 4 kali lipat, iya. Tapi kan dulu bentuknya karena kita juga ICO-nya terbatas, kita mau beli sebanyak-banyaknya pun tidak bisa. Cuma bisa beli terbatas saja kan, beli sekian. Oh, sudah rebutan sama yang lain ya sudah. Itu pun pembayarannya juga harus melalui Bitcoin. Jadi buat menurut saya teknologi blockchain ini cukup rumit. Jadi buat yang milenial aja kompleks. Karena itu benar-benar orang yang harus ngerti IT ngerjain kalau nggak salah gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu sampai teknologi Bitcoin dan cryptocurrency ini bisa diterima oleh semua orang, karena itu tergantung pada sisi kompleksitas dalam setup semuanya. Makanya itu aja kompleks, gimana generasi di atas kita gitu. Saham aja susah, mereka belum ngerti, apalagi yang semacam ini. Karena saya pribadi, kita generasi milenial, itu aja kompleks loh. Susah, salah dikit bye-bye duit kita loh gitu. Iya, kita kirim duit, ternyata wallet tempat tujuan kita bayar itu fiktif juga bisa. Saya pernah kirim duit dan duitnya hilang karena ternyata alamat, kalau di sini kan rekening bank paling cuma 10 digit ya, 15 digit. Kalau cryptocurrency wallet itu bisa 100 digit. Iya. Jadi kalau sampai nggak jelas atau ngelihatnya aja masih begini, wah, high risk menurut saya nggak usah sentuh deh. Karena saya pribadi pernah hilang berapa ribu dolar ketika mau ikut ICO. Saya kan harus setor dana, setor dananya salah, hilang duit saya. Ya udahlah, gitu pelajaran. Nyesek dulu. Tapi memang dari ICO perusahaan dapat duit disuntik dana dari situ. Iya sama. Jadi ketika pre ICO kan semua orang harus funding. Jadi dari funding sekian, dia dapat berapa koin. Sama aja dapat alokasi. Koinnya dihargain let's say 1. Tapi ada lockup nggak di perusahaannya? Nggak ada lockup period. Jadi berarti begitu masuk dia bisa jual di pasar 3 kali lipat. Wah, betul. itu kan moral hazard. Memang, karena tidak ada rules. Wah, jungle. Tidak ada regulation, semua bebas. Makanya seringkali kejadian kalau ICO-nya kurang berhasil, baru mulai sudah di-dump. Wah, ini sering, tapi banyak juga yang dari mulai sudah digoreng, baru di-dump. Ada juga yang di-dump dulu, baru diambil sama bandar-bandarnya, naikin, baru di-dump lagi. Jadi is a kasino lah. Kasino. Makanya lebih baik orang yang nggak ngerti trading saham, udah stay away dulu, belajar dulu. Kriptonya. Iya, jangan pikir, saya tidak punya luck with saham, saya ke kripto. Mampus kalian. Ya. Is even riskier gitu loh. Ya, itu kayak judi lah itu mah. Udah. Iya, bukan judi juga, maksudnya lebih uncertainty-nya lebih tinggi. Menurut saya sih. Kalau masih ada yang mau coba seperti saya, nah pakai tools apa nih? Sekarang dalam hal kita trading banyak Crypto. exchanger-nya. Namanya bukan broker kan, kalau di crypto sebutnya exchanger.
Exchanger bisa melalui, kalau di Indonesia resmi ada Indodax. Indodax. Ya, kalau ada juga melalui yang global Asia itu Binance. Binance. Iya, saya pribadi suka pakai Binance gitu. eToro juga bisa kan? Kemarin eToro bisa bisa kripto, tapi itu bukan asetnya. Kita hanya jual beli CFD-nya. Oh, CFD. Iya, jadi Iya, kita nanti ada. hanya beli aset kopinya doang. Soalnya kan really trading di aset. Kalau kita di exchanger kita jual beli, kita kan memiliki real si kriptonya. Kita mau kirim ke orang lain bisa karena ada walletnya. Kalau di eToro ya nggak bisa, itu kita hanya beli kopi kok. Jadi kalau mau trading doang ya eToro bisa. Hanya untuk menikmati fluktuasi harga bisa. Tapi kalau mau benar-benar untuk trading, untuk bisa kirim jual beli nggak bisa. Saya sempat baca, itu sekarang kalau udah simpan di wallet dapat bunga juga ya? Dapat apa? Bunga-bunga. Iya, bisa dapat bunga juga. Ada deposito kripto juga. Oh, berapa persen? Setahun? Kalau di Binance sih 3% sampai 6% ya. Kecil kayak deposito aja. Tapi buat orang yang base fundingnya ada US dollar itu besar 3%, karena di US sendiri deposit rate coba 0,15, 0,25. Ini secara kesimpulan, FX, saham, kripto, bro berapa persen masing-masing? Saya masih 50% di Forex, 50% 50% Forex ya, 30% saham, 30, ya 10% reksadana, 10% kripto. Wah, reksadana sama kripto sudah sendiri. Iya, sudah sejajar. Iya, harus diperhatikan, nggak bisa kita ignore, itu bagus gitu. Tapi belum menggantikan aset yang lain, bukan karena returnnya, tapi lebih karena ya saya belum ngerti. Kalau mungkin saya sudah ngerti ya, mungkin saya akan all in ke situ. Kripto bisa kami copy nggak? Nggak bisa. Kripto nggak bisa. Kripto nggak bisa di copy. Oh ya? Saja ya. Kenapa Forex bisa di copy? Karena di seluruh dunia Forex memakai platform yang sama. Beda dengan saham, setiap broker beda-beda karena broker lain. Setiap broker punya sistem yang sama, punya sistem yang berbeda-beda, walaupun tetap bermuara di bursa. Tapi kalau Forex, semua broker di seluruh dunia sistemnya sama. Oh ya, satu platformnya. Bisa ditradingkan dengan satu platform yang sama. Itu yang mengakibatkan dia bisa di-copy. Terima kasih bro, Jeffrey. Sama-sama. Nanti kalau ada perkembangan ilmu, boleh di-share. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Ya.